Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tulus puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk masih berada di bulan Ramadan, bulan yang kehadirannya dirindukan, dinanti, ditunggu setiap orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan hakikatnya adalah bulan diklat, pendidikan dan latihan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak agar kita sebagai orang-orang yang beriman, setelah diklat pendidikan latihan selama 1 bulan, saum Ramadan itu menjadi manusia yang berkualitas, yakni menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa paling mulia di antara kamu menurut pandangan Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, saum Ramadan yang tadi saya sampaikan merupakan diklat program Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan ini. Kalau kita perhatikan, diklat yang diadakan oleh negara atau institusi, organisasi apapun itu tidak akan bisa mencakup semua umur, semua tingkatan pendidikan dan yang lain. Tapi kalau Allah yang mempunyai program pendidikan dan latihan itu bisa mencakup seluruh mukmin mukallaf seluruh dunia. Sehingga kalau kita barangkali mendengarkan ada tabligh akbar yang barangkali mungkin yang hadir ribuan, ratusan, kadang-kadang puluhan saja sudah dikatakan akbar. Sedangkan saum Ramadan ini dilakukan oleh mukmin mukallaf seluruh dunia. Ini bisa dikatakan adalah diklat akbar. Hadirin, di samping bisa dilakukan oleh seluruh mukmin sedunia, juga lintas umur, yang tua, yang muda, yang kecil, kemudian juga pendidikan, bisa jadi profesor, mungkin sarjana, SLA, SLP, kemudian juga orang yang kaya, orang yang miskin, atau siapapun, itu bisa bersama-sama seluruh dunia. Nah, kemudian waktunya juga sama, yaitu selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tempatnya bisa masing-masing. Nah, ini luar biasa. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi tujuan saum menurut Allah itu agar kita menjadi orang yang bertakwa, sebenarnya atau hakikatnya orang yang saum Ramadan apabila telah melakukan dengan benar sesuai dengan sunnah Rasul, sebenarnya secara otomatis itu menjadi orang yang bertakwa. Dengan bahasa lain, Ramadan ini kita dikondisikan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebagai bukti bahwa Ramadan kita dikondisikan untuk menjadi orang takwa. Dengan bahasa lain, kita otomatis menjadi orang takwa. Ada ciri, walaupun banyak sekali dalam Al-Quran tentang ciri takwa, ada yang akan saya kemukakan dalam awal surat Al-Baqarah saja. Itu paling tidak ada 5 yang ternyata kita sudah terkondisi menjadi orang yang bertakwa.
Apa? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Di sini iman kepada yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu secara otomatis kita yakin bahwa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kita tidak mau makan makanan walaupun makanan itu halal milik sendiri, orang lain tidak melihat, kita tidak mau makan, tidak mau minum, termasuk. Kemudian suami istri walaupun halal, mertua ridho, tapi tidak mau melakukan hubungan suami istri karena merasa dilihat oleh Allah. Kita tidak mau menggunjing, kita tidak mau berbohong, kita tidak mau memfitnah, kita tidak mau marah karena merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, yaitu kita mendirikan sholat. Selama Ramadan ini kita sudah dikondisikan oleh Allah SWT. Sholat kita berkualitas di masjid, khusyuk. Kemudian secara kuantitas, tidak hanya sholat 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat tarawih, mungkin rawatib, syukur wudu, dan duha dan segala macam. Ini meningkat. Itulah yang disebut termasuk takwa. Dan kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang suka menginfakkan sebagian harta. Kita bisa perhatikan selama Ramadan ini banyak di antara kita menjadi dermawan mendadak. Bahkan ada orang yang memberikan takjil sampai ribuan porsi di berbagai masjid pribadi. Ini kenapa? Karena sedang menjadi dermawan, orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang meyakini, mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad atau Nabi Muhammad dan kepada kita dan juga kitab-kitab sebelumnya. Kita bisa perhatikan selama Ramadan itu secara otomatis kita di samping meyakini mau membaca tadarus, bahkan mungkin khatam lebih daripada 2 kali. Ibu-ibu kadang-kadang sampai malah 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Ini kenapa? Karena memang kita dikondisikan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang ciri yang keempat tadi adalah mengimani Al-Quran. Dan yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun, yakni mengimani kepada hari akhir. Selama Ramadan itu kita meningkat, bahkan mungkin selama 24 jam, bahkan 1 bulan kita selalu berorientasi, kita selalu ingat tentang hari akhir. Kenapa kita mau capek, kita mau lapar, mau haus, mau bangun di sepertiga akhir malam dan sebagainya? Karena kita yakin ada pahala, yakin ada surga, yakin ada neraka, yakin ada akhirat. Ini sebagai bukti bahwa selama Ramadan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang terpenting hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, karena selama Ramadan kita itu dididik, dilatih, atau diklat itu bisa dikatakan saum kita berhasil menjadi mutakin manakala kita bisa mendawamkan apa yang kita dapat selama Ramadan itu. Yang pertama tadi, kita merasa yakin diperhatikan, dilihat oleh Allah, tidak hanya di Ramadan, di 11 bulan yang akan datang merasa dilihat oleh Allah selalu, selamanya. Kemudian juga sholat kita yang selama Ramadan itu meningkat kuantitas maupun kualitasnya selama Ramadan dipertahankan. Yang ketiga, kita juga suka infak, menjadi dermawan. Kita hendaknya juga suka memberi kepada orang lain, apalagi termasuk zakat, sedekah dan yang lain. Yang keempat tadi, kita selama Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran, suka tadarus, suka membaca, suka mendalami, menghayati, dan lebih dari itu mengamalkan. Selama Ramadan juga demikian. Dan yang kelima, keyakinan kepada hari akhir itu juga didawamkan. Insya Allah kalau demikian, diklat kita selama Ramadan ini berhasil. Tapi kalau kita kembali seperti semula sebelum Ramadan, tidak ada artinya saum Ramadan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan pertolongan agar kita dapat melakukan saum Ramadan ini sampai khatam, sampai selesai, kemudian menjadi muttaqin sebagaimana kehendak Allah, kita diklat ini menjadi muttaqin.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.